Legenda Ratu Sindangkasih, asal-usul Kabupaten Majalengka. Di tengah-tengah hamparan tanah Jawa Barat, terhampar sebuah kabupaten yang kaya akan sejarah dan legenda. Kabupaten Majalengka, dengan segala keunikan dan cerita yang menyelimutinya, menjadi saksi bisu perjalanan waktu yang membentuk identitasnya. Di suatu masa yang terhampar jauh dalam lipatan sejarah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan yang namanya terukir dalam legenda dan cerita rakyat, Kerajaan Panyidagan. Kerajaan ini, yang rakyatnya hidup dalam kedamaian dan kemakmuran, dipimpin oleh seorang ratu yang kecantikannya melampaui batas kefanaan, Ratu Sindangkasih. Ratu Sindangkasih, yang juga dikenal sebagai Nyi Rambut Kasih, adalah sosok yang memadukan kecantikan fisik dengan kecerdasan dan kekuatan spiritual. Kecantikannya bukan hanya sekedar penampilan luar, tetapi juga cerminan dari kebijaksanaan dan kedalaman ilmu yang ia miliki. Ia menguasai ilmu lahir dan ilmu batin, yang memberinya kemampuan untuk meramal dan memahami berbagai peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Kemampuan meramal Ratu Sindangkasih bukanlah hal yang ringan. Ia dikenal dapat meramal dengan akurasi yang tinggi, sehingga para senopati dan rakyat Panyidagan merasa takut dan tidak ada yang berani menatapnya langsung. Kekuatan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap rakyatnya, yang memandangnya bukan hanya sebagai pemimpin tetapi juga sebagai sosok yang hampir mistis. Dalam lipatan sejarah yang kaya warna dan penuh misteri, terdapat sebuah cerita yang telah melewati berbagai generasi di tanah Pasundan. Cerita ini bukan hanya sekedar narasi, melainkan juga sebuah penanda identitas bagi Kabupaten Majalengka. Legenda Buah Maja, yang menjadi asal-usul nama kabupaten ini, adalah kisah yang menggambarkan interaksi antara manusia, alam, dan kepercayaan yang mendalam. Buah Maja, yang dikenal dengan rasa pahitnya, telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa Barat sejak zaman dahulu. Buah ini tidak hanya dianggap sebagai sumber pangan tetapi juga memiliki nilai obat yang tinggi. Menurut cerita rakyat, nama Majalengka berasal dari kata Majae, yang berarti buah maja, dan langka, yang berarti hilang atau tidak ada. Ini menandakan betapa pentingnya buah ini dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Ratu Sindangkasih, yang memerintah dengan kebijaksanaan dan kekuatan spiritual, dikisahkan memiliki perasaan benci terhadap orang Cirebon yang sering mencari buah maja untuk dijadikan obat-obatan. Dalam satu tindakan yang penuh emosi, Ratu Sindangkasih membabat habis pohon maja yang ada di kerajaannya. Tindakan ini bukan hanya menghilangkan sumber obat tetapi juga menjadi simbol penolakan terhadap pengaruh luar yang mencoba masuk ke wilayahnya. Ketika orang Cirebon sampai ke Sindangkasih, mereka terkejut menemukan bahwa buah maja yang biasanya melimpah, kini telah hilang. Mereka pun berkata, Majae langka, yang berarti, buah majanya hilang. Ungkapan ini kemudian melekat dan menjadi nama yang kita kenal sekarang sebagai Majalengka. Perubahan zaman dan agama. Dalam narasi sejarah yang terjalin di tanah Pasundan, terdapat sebuah babak penting yang mengisahkan transformasi dari kerajaan Sindangkasih yang berlatar belakang Hindu-Buddha menjadi keadipatian Majalengka yang bercorak Islam. Perubahan ini tidak hanya menandai transisi kekuasaan tetapi juga pergeseran budaya dan spiritual yang mendalam. Pada masa itu, pengaruh Islam mulai tersebar luas di Nusantara, termasuk di wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa Barat. Proses penyebaran agama Islam di Sindangkasih dikaitkan dengan peran serta orang-orang Cirebon, yang tidak hanya membawa ajaran baru tetapi juga mengubah lanskap sosial dan politik. Sebagai tanda penghormatan kepada orang Cirebon yang telah mengislamkan Sindangkasih, kata Majae langka digunakan untuk menggantikan nama Sindangkasih.
Ini merupakan simbol pengakuan dan penerimaan terhadap ajaran Islam serta perubahan yang dibawanya. Kata Majalengka sendiri memiliki arti buah maja yang hilang, yang merujuk pada legenda buah maja yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan penerimaan Islam, muncullah keadipatian Majalengka yang bercorak Islam, menggantikan kerajaan Sindangkasih yang bercorak Hindu-Buddha. Ini menandai awal dari era baru, di mana struktur sosial, tata pemerintahan, dan orientasi spiritual masyarakat mengalami perubahan signifikan. Perubahan ini juga membawa dampak pada aspek budaya dan keagamaan. Tempat-tempat ibadah, pendidikan, dan seni mulai mencerminkan nilai-nilai Islam. Pusat-pusat keilmuan dan pesantren didirikan, menjadi cikal bakal dari sistem pendidikan yang berkelanjutan hingga saat ini. Di sudut yang tenang dari Dusun Leuwilenggik, Kelurahan Sindangkasih, terdapat sebuah situs yang menyimpan kisah-kisah masa lalu yang tak terlupakan. Petilasan ini, sebuah tempat yang dianggap sakral dan penuh misteri, dikenal sebagai lokasi di mana Ratu Sindangkasih, sosok legendaris dari kerajaan Sindangkasih, menghilang dari dunia fana. Petilasan, yang dalam bahasa Jawa berarti jejak langkah, adalah bukti fisik yang menghubungkan kita dengan masa lalu. Di Dusun Leuwilenggik, petilasan Ratu Sindangkasih menjadi simbol dari kekuatan dan pengaruh yang pernah dimiliki oleh ratu ini. Menurut cerita rakyat, petilasan ini berupa batu yang disebut-sebut sebagai tempat menghilangnya Ratu Sindangkasih. Petilasan ini tidak hanya menjadi bukti fisik dari legenda yang ada, tetapi juga menjadi tempat yang kerap dikunjungi oleh masyarakat setempat dan para pengunjung dari luar daerah. Mereka datang untuk memberikan penghormatan dan mungkin juga untuk merasakan kehadiran spiritual dari sosok Ratu Sindangkasih yang masih melekat di tempat tersebut. Legenda Nyi Rambut Kasih, sebagaimana Ratu Sindangkasih dikenal, telah menjadi bagian dari warisan budaya Majalengka. Meskipun belum ada bukti kuat yang bisa menunjukkan tentang kebenaran dari sosok perempuan cantik ini, masyarakat Majalengka turun-temurun meyakini adanya sosok tersebut dan kisah-kisah yang terkait dengannya. Nama Leuwilenggik sendiri memiliki arti yang khusus dalam bahasa Sunda. Leuwi berarti sungai, dan lenggik berarti perempuan yang ramping. Dikatakan bahwa Ratu Sindangkasih sering mandi di sungai tersebut, dan keindahan alam sekitar sungai menjadi saksi bisu atas keberadaan dan kehilangan ratu yang disegani itu. Hingga kini, Majalengka terus berkembang dan dikenal dengan julukan Kota Seribu Curug, karena memiliki banyak air terjun. Selain itu, Majalengka juga dikenal dengan Kota Angin, karena angin di sana berhembus lebih kencang dibandingkan daerah lain. Kabupaten ini terus memelihara warisan sejarah dan budayanya, sambil menyambut modernitas yang datang. Kisah legenda asal-usul Kabupaten Majalengka ini merupakan cerminan dari kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki Indonesia. Setiap narasi yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Majalengka. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa.